Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pikir yang budiman, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sedang sehat walafiat dan senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran semua urusannya. Amin. Video kali ini akan menyuguhkan secara singkat namun padat, terkait intelektual muslim di masa kemasan kejayaan Islam di abad pertengahan. Mungkin di antara kita banyak yang belum tahu, bahwa di masa kejayaan Islam, banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual, penemu, ilmuwan, yang sangat berpengaruh sampai saat ini. Penemu dan ilmuwan muslim yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari Arab, Persia dan Turki, mungkin ratusan tahun lebih maju daripada ilmuwan Eropa di abad pertengahan. Mereka mendapat pengaruh dari filsafat Aristotelian, Neoplatonis, Euclid, Archimedes, Ptolemy, dan filsafat lain. Para ilmuwan muslim membuat penemuan dan menulis buku tentang kedokteran, bedah, fisika, kimia, filsafat, astrologi, geometri dan berbagai bidang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Inilah ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkenal dengan penemuan mereka yang luar biasa. Yang pertama, Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi, juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi. Lahir tanggal 10 Januari 872 sampai 17 Januari tahun 951, merupakan ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan. Beliau seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Ia mengenal para filsuf Yunani, Plato, Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, yaitu Kitab Al-Musika Kabir. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles, karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Battani, sekitar 850-923 Masehi, adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Bernama lengkap, Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan ar-Raqi al-Arani as-Sabi al-Battani, lahir di Harran dekat Urfa, Turki. Ia memiliki karya yang sangat populer, yaitu Kitab Al-Jiz, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dikutip oleh banyak astronom abad pertengahan, termasuk Kopernikus. Selain itu, Al-Battani memiliki penemuan terbesar yang diakui oleh kalangan ilmuwan Eropa dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yaitu menemukan bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Atas pencapaiannya itu, ia bahkan disebut-sebut sebagai astronom terbesar Islam pada abad pertengahan. Saat mempelajari ilmu astronomi, ia menemukan suatu penemuan besar, yaitu aphelium, yang merupakan titik terjauh bumi saat mengelilingi matahari tiap tahunnya. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, dunia barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Lahir di Afsana, dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus tahun 980 Masehi. Sejarah mencatat, pada usia 21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran, dan 2 tahun setelahnya, ia berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Dua karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Sifa dan Al-Qanun fi Tibb, yang disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Ibnu Rushd, filsuf dengan nama asli Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd ini lahir di Cordoba, Spanyol pada 1126 Masehi. Di negara-negara barat, Ibnu Rushd lebih dikenal dengan nama Averroes. Tidak hanya dikenal karena ilmu filsafat, ia juga seorang dokter dan ahli hukum yang populer. Khususnya saat periode perkembangan filsafat Islam, 700-1200 Masehi. Ia sering memberikan penilaian dan kritik terhadap karya-karya besar Aristoteles, filsuf besar dari Yunani kuno. Ia juga mengulas karya filsuf muslim pendahulunya, misalnya Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Ia telah mendalami banyak ilmu pasti seperti fisika, astronomi, matematika, logika, ilmu kedokteran, dan filsafat. Keahliannya yang mencakup banyak bidang ini membuatnya dikenal sebagai ilmuwan cerdas di berbagai cabang ilmu. Hal ini dibuktikan dalam kebesaran karya-karyanya yang mendunia. Tahukah kalian pengarang Al-Jabar, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi? Ia dikenal juga dengan sebutan Bapak Al-Jabar. Merupakan intelektual muslim yang banyak menyumbangkan karyanya dalam bidang matematika, geografi, astronomi, musik, dan sejarah. Lahir tahun 780 Masehi di Khawarizmi, sebuah kota kecil di Uzbekistan.
kemudian meninggalkan tanah kelahirannya dan menetap di Baghdad, Irak. Kepandaian dan kecerdasan pikirannya mengantarkan Al-Khawarizmi masuk ke dalam lingkungan Darul Hukamah yang merupakan sebuah lembaga riset dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan penguasa dinasti Abbasiyah Khalifah Ma'mun al-Rashid. Pada tahun 825 M, Al-Khawarizmi mengarang sebuah kitab tentang ilmu hitung aljabar yang berjudul Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Mukabalah atau dikenal dengan Kitab Algebra. Kata aljabar sendiri berasal dari kata aljabar, yang artinya satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Kitab yang mengulas tentang persamaan-persamaan dan penyelesaiannya itu diterjemahkan oleh bangsa barat dengan judul Arabnya tetap bertahan, yaitu algebra. Nah, sahabat pikir, semoga ulasan ini bermanfaat.